welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for studying English. So guys, today we're gonna talk about passive voice. Nah, teman-teman mungkin udah tahu beberapa tentang passive voice, tapi ada juga beberapa teman-teman yang belum terlalu paham apa sih yang dimaksud dengan passive voice. So, di sini Miss punya beberapa note tentang passive voice. Yang pertama, passive voice adalah bentuk kata kerja yang menjadikan subjek menjadi penerima sebuah aksi dari objek pelaku. Nah, jadi subjek yang biasanya di depan itu sebagai pelaku. Dia yang memberi sebuah aksi kepada penerima. Tapi dalam passive voice itu beda ceritanya. Jadi kebalikannya, subjeknya yang menerima sebuah aksi dari pelaku. Nah, dalam bahasa Indonesia, passive voice adalah kata kerja yang berimbuhan di atau ter. Di atau ter. Misalkan contohnya memakan jadi dimakan, memukul jadi dipukul, dan yang lain-lainnya. Contoh, saya makan ayam. Ini aktif. I eat chicken. I eat chicken. Tapi kalau pasifnya, ayam dimakan saya. Berarti chicken is eaten by me. Nah, ini yang dimaksud dengan subjek menjadi penerima sebuah aksi dari objek. Nah, subjeknya kan ayam. Sayanya ini berarti berposisi sebagai objek. Nah, ayam ini dimakan sama saya. Nah, yang tadinya saya jadi subjek dalam kalimat aktif, ayamnya jadi objek. Nah, dalam kalimat pasif dia berbalik. Ayamnya berubah menjadi subjek dan sayanya berubah menjadi objek, di mana nanti ayamnya ini akan menerima sebuah aksi dari si objeknya, gitu ya. So, untuk ini juga penting buat teman-teman tahu, ini di sini Miss udah ada tabel tenses yang bisa di passive voice kan. Jadi tenses seperti yang kita tahu dia itu ada 16. Nah, gak semua dari 16 tenses itu bisa di passive voice kan. Hanya ada beberapa saja. Tenses 1 bisa. Tenses ini gini ya cara bacanya. Ini evennya simple, continuous, perfect, present continuous. Perfect continuous. Nah, ini time-nya present, past, future, past future. Yang pertama berarti cara ngitungnya gimana? Present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous, itu ya. Untuk nomor 1 bisa, nomor 2 juga bisa, nomor 3 bisa, nomor 4 nggak bisa. Di bagian present perfect continuous itu nggak bisa di passive voice kan. Nah, berarti udah ada 3 ya. Next, yang kelima, nomor 5 bisa, tenses 6 bisa, tenses 7 juga bisa, tenses 8 nggak bisa di passive voice kan. Berarti ada past perfect continuous di situ, tidak bisa di passive voice kan. Next, nomor 9, tenses 9 bisa, tenses 10 nggak bisa nih, tenses 10 ada future continuous. Future continuous tidak bisa di passive voice kan. Berarti kita udah dapet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah ada 7 tenses. Tenses 11 bisa di passive voice kan. 12-nya nggak bisa. 13 ada past future. Past future bisa di passive voice kan. 14 past future continuous tidak bisa di passive voice kan. Berarti udah dapat berapa tuh? Kan dulu 15-nya bisa. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 16 tenses yang ada di active voice, ketika ingin di passive voice kan hanya ada 10 tenses saja. Nah, 10 tensesnya yang tertera pada tabel berikut. Teman-teman bisa lihat
tenses berapa aja yang bisa di passive voice kan? Itu ya. Oke, next ada sedikit note untuk passive voice. Untuk kalimat pasif harus menggunakan kata kerja yang membutuhkan objek atau kata kerja transitif. Verb transitif. Verb transitif itu adalah verb yang membutuhkan objek. Sedangkan verb intransitif adalah verb yang tidak membutuhkan objek. Seperti contohnya, saya duduk, saya berdiri, tidak membutuhkan objek. Tapi kalau saya makan, membutuhkan objek. Makan apa? Saya memukul. Memukul apa? Memukul siapa? Nah, itu ya. Jadi itu perbedaan contoh dari transitif dan intransitif. Yap, ini aja teman-teman. Ini sekilas dari passive voice saja. Nanti lebih lanjutnya kita akan belajar passive voice tenses 1, passive voice tenses 2, dan seterusnya hingga lengkap 10 tenses. So, ini sekilas tentang passive voice, mudah-mudahan teman-teman ngerti. Ingat, kuncinya itu adalah yang tadinya subjek berubah menjadi objek kedudukannya. Nah, yang tadinya objek, kedudukannya berubah menjadi subjek. Dan untuk kata kerjanya yang tadinya memakan, imbuhannya me. Misalkan ya di sini saya memakan bisa atau saya makan bisa. Ketika masuk ke pasif, dia berubah imbuhan menjadi di atau menjadi ter. Dipukul, terpukul, dimakan, termakan, bisa gitu ya. Itu sekilas dari passive voice. Mudah-mudahan teman-teman ngerti. Nanti kita belajar rumus-rumusnya di video selanjutnya. So that's it. Still with me Miss Jija. Stay on Bahasaku Inggris. See you on the next occasion. Bye-bye.